Shalom buat semuanya, welcome home ya buat yang pertama kali hadir. Mungkin yang belum kenal saya Wiwi yang saat ini ada di Rusia gitu ya. Berterima kasih sekali pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk kita belajar bersama gitu ya. Saya mau sharing firman dari Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatannya gitu. Oke, pada malam hari ini temanya yaitu world ambition versus God vision gitu ya. Jadi um, kita mau apa ya? Ini jujur agak berat sedikit ya kan. Waktu dikasih tahu untuk sharing gitu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bantu saya apa isi hati Engkau yang boleh sharingkan karena firman ini bukan punya aku, firman ini milikmu gitu. Jadi bantulah saya gitu. Nah, Tuhan kasih di Markus 8 ayatnya ketiga empat. Oke, di sini kita langsung baca aja ya, Markus 8 ayatnya 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oke, ini pasti teman-teman sudah familiar banget ya sama firman Tuhan yang satu ini. Jujur waktu baca ini agak bengong gitu. Tuhan ini berat nih, cara nyampainya gimana gitu kan. Wih nggak belajar teologi ya gitu. Tapi oke, Tuhan kasih secara sederhana ya sehingga bisa share sama teman-teman pada malam hari ini. Dan juga mau sekalian minta tolong yang ayatnya yang ke-36. Oke, Markus 8 ayatnya 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Oke, itu ya. Nah, dari sini itu, Tuhan tuh sangat jelas sekali menjelaskan pentingnya nyawa daripada seluruh dunia gitu kan. Nah, tapi Tuhan kita itu sebelum dia pelayanannya dimulai, dia sempat dicobai 3 kali sama iblis gitu ya. Dan Tuhan kita itu dia mengajarkan dan mencontohkan kepada kita, bukan hanya berkata-kata aja. Tuhan kita udah sanggup melaluinya. Bisa minta tolong di Matius 4 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Oke. Matius 4 ayatnya ke-9 dan berkata kepadanya, ini Tuhan yang berkata, bukan. Ini si jahat yang berkata ya, eh, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayatnya ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, di sini Tuhan itu udah melalui hal tersebut gitu. Dia tuh sudah bisa melihat visi Tuhan, udah tidak ambisi akan dunia lagi gitu ya. Karena dari awal dunia itu dijadikan, hukum terutama itu ya ialah berbakti sama Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap akal budi, pikiran, kekuatan gitu ya. Dan juga kasihi sesama. Itu perintah Tuhan yang terutama. Nah, kalau kita lihat-lihat di dunia ini nih nggak ada yang namanya cobaan baru gitu. Apa yang dulu dan sekarang itu sama aja, cuma mungkin zamannya aja yang berbeda. Nah, sedangkan Tuhan kita itu sudah melalui semuanya dan Tuhan kita itu sanggup dan sudah menang gitu ya. Nah, kalau kita itu baca firman, maka pasti bisa melalui lah semua rintangan gitu kan. Tentunya karena jawabannya itu sudah ada di Alkitab semuanya gitu. Meskipun kayak jodoh saya siapa, meskipun tidak tertulis ya namanya siapa, tetapi Tuhan udah mengajarkan, memberitahukan kriteria jodoh tuh seperti apa gitu, yang sepadan gitu. Terus kalau dalam bisnis, apakah saya boleh ambil bisnis ini atau tidak? Memang tidak ada disebutkan nama bisnisnya, usahanya apa, tapi Tuhan sudah
kasihkan kriterianya harus sesuai dengan kebenaran gitu ya. Oke, kita akan bahas yang di Markus yang 34 tersebut ada 3, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Oke, dia akan menjelaskan sedikit ya. Ini pasti artinya sangat luas gitu. Ini berdasarkan yang Wi dapatkan gitu ya. Nanti teman-teman pasti dapat remanya sendiri-sendiri yang sesuai dengan yang teman-teman alami gitu ya. Oke, yang pertama itu menyangkal diri. Setelah mendapatkan artinya itu kayak mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Itulah yang Wi mengerti menyangkal diri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman sudah tahu identitas kita? Gitu. Menjadi murid Kristus atau simpatisan saja? Itu pertanyaannya. Dan saya percaya teman-teman yang hadir pada malam hari ini sudah jadi murid Tuhan ya, amin ya. Karena teman-teman mau bertumbuh bersama-sama di sini gitu. Oke, terus yang kedua, memikul salib. Yang didapatkan itu mati terhadap ambisi duniawi dan mengarah kepada keinginan Tuhan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Apa keinginan Tuhan dalam hidup teman-teman? Itu tanda tanya. Teman-teman bisa tanyakan, apa sih keinginan Tuhan dalam hidup saya gitu loh. Nah, setiap kita itu pasti Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Dan yang mana talenta tersebut ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Seperti pada sore hari ini gitu ya. Kita bersama-sama di sini. Ada yang sharing, ada yang PAW, ada yang greeter gitu, ada yang pendoa. Kalau tidak ada salah satu pasti ibadah nggak bisa jalan gitu kan. Jadi kita ini saling membutuhkan gitu, satu sama lain dan memiliki karunia yang berbeda-beda. Nah, kita juga berada di negara masing-masing gitu ya. Kayak kita dikumpulkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, kita berkumpul di sini. Kita itu ada di negara yang berbeda-beda, jauh dari keluarga, lingkungan yang berbeda, budaya. Tetapi kita lihat seperti Bapak Abraham. Dia itu diutus ke Kanaan, meninggalkan keluarganya. Itu karena ada maksud dan tujuan Tuhan gitu loh. Tuhan tuh udah lihat skalanya. Harus ada Kanaan, ada ini, sampai ada Tuhan Yesus juru selamat dan sampai ada kita saat ini bisa berkumpul di sini gitu. Nah, sama dengan halnya kayak kita. Kita sekarang ada di negara kita masing-masing. Kita belum tahu, mungkin keturunan kita yang ada kebangunan rohani nantinya. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mungkin saat ini ada 1-2 orang di negara kalian, tapi kalau kita punya hati kayak Bapak Abraham gitu, yang mau setia aja dan taat, itu pasti ada maksud dan tujuan Tuhan gitu loh di dalam hidup kita. Kita ini berharga. Kita ini nggak hanya sekedar aja ada gitu. Kita ini ada maksudnya. Dan juga di saat Bapak Abraham itu taat dan setia, ia itu Tuhan tuh udah penuhi segalanya. Dari mental, karena dia tetap damai sejahtera dalam melalui segala apapun rintangannya kan. Habis itu dari apalagi finansial, kita tahu Bapak Abraham itu berkelimpahan. Bahkan sampai Lot pun yang keponakannya itu juga diberkati sama Tuhan gitu loh. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mati akan ambisi dunia, seperti memikul salib kan, mati terhadap ambisi duniawi. Itu apakah kita sudah mati akan ambisi duniawi? Nah, di sini itu bukan berarti kita tuh benar-benar apa ya, nggak berbisnis, tidak memikirkan anak cucu dan lain-lain, nggak gitu ya maksudnya ya. Tapi skala yang mana yang lebih besar gitu loh. Nah, disinilah yang kita lihat gitu versusnya, world ambition versus God's vision gitu. Kalau yang saya
tangkap, ambisi sih sebenarnya tidak selalu buruk, tetapi yang saya ngerti gitu, kalau ambisi itu kebanyakan senternya me gitu. Tapi kalau visi itu adalah sudut pandang, apalagi God's vision, artinya sudut pandang Tuhan. Karena sudut pandang Tuhan itu lebih besar daripada kita. Kalau kita taunya itu hanya sempit gitu. Kalau hanya mimi aja, ini bisa banyak hal gitu ya. Misalkan dalam dunia kerja, kalau kita pakai ambisi, semua pencapaian itu kepada diri, kayak ingin mendapatkan pengakuan orang, kayak, wah kamu keren ya sekarang ya, udah sukses. Apakah ingin mendapatkan pengakuan begitu? Kalau iya, artinya sudah ambisi gitu, bukan visi. Kita bisa bekerja, tetapi kalau kita menganut visi dari Tuhan, maka kita akan bekerja, bisa menjadi berkat buat orang lain, dan juga bisa Tuhan pakai untuk membangun gerejanya gitu. Apapun itu dalam kesehatan, dalam pendidikan juga gitu ya. Terus yang ketiga, mengikut Tuhan gitu. Yang mengikut Tuhan itu yang ngerti gitu ya. Kita itu ikut akan teladannya. Kalau teman-teman ingin tahu, bisa baca di Alkitab. Di situ banyak banget Tuhan Yesus menteladani kita gitu ya. Ia tuh mampu melawan dosa, godaan. Nah, ia itu melayani. Tuhan Yesus melayani gitu loh. Apalah artinya dibandingkan kita ya? Kita nih loh cuma manusia kayak butiran debu gitu. Tuhan itu yang maha kudus, yang holy, tapi Tuhan sudah lebih dulu melayani gitu. Nah, kita bisa ikut teladannya. Terus dia itu telah menanggung kebencian dan ejekan dari dunia. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia tuh banyak dapat cemoohan, dia tuh dapat ejekan, hinaan. Jadi kalau teman-teman lagi di posisi depresi atau merasa tidak adil atau digosipkan, tenang, Tuhan Yesus sudah lebih dulu melalui itu, dan Tuhan Yesus tuh tahu banget perasaan teman-teman, apa yang teman-teman rasakan. Tuhan Yesus tuh ngerti banget. Dan juga Tuhan itu senantiasa ya, sebelum memberikan tanda mujizat, dia tuh selalu memberitakan kabar gembira, yaitu Injil. Kita harus menteladani Tuhan, mengikut Tuhan. Kita harus memberitakan Injilnya, karena masih banyak orang yang belum tahu ada Tuhan yang benar-benar mengasihi manusia, yang benar-benar mencintai mereka dan menerima mereka apa adanya. Banyak orang yang belum tahu itu. Dan juga Tuhan itu, dia tuh sangat tegas, tetapi secara bersamaan penuh kasih gitu. Itu menurut saya susah ya, karena ibaratkan tidak ada es tapi hangat gitu kan. Kalau es ya dingin gitu, kalau kopi ya panas. Nah, Tuhan tuh bisa secara bersamaan tegas tapi penuh kasih gitu. Saya juga dulu, manusia saya sedikit cerita, manusia saya yang lama itu saya tuh memang tegas dan galak ya. Tetapi dulu itu asal hajar aja gitu loh. Jadi kayak emang gini loh, kita kan harus jujur gitu. Tapi asal hajar, nggak penuh kasih gitu, sampai sampai teman saya yang menegur saya gitu, kamu tuh harus penuh kasih gitu. Tuhan kan nggak ngajarin kayak gitu. Kalau kayak gitu namanya munafik loh, bukan namanya tegas. Di situ saya, masa iya sih? Pas awal-awal baru lahir baru gitu kan, baru kenal Tuhan. Akhirnya semua itu perlu proses gitu ya teman-teman. Kalau kita mengikut Tuhan pasti bisa gitu. Dan juga seperti tadi di ayatnya yang ketiga 6 itu kan dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Ini aja, ayat ini tuh nyawa itu yang bagi Tuhan penting gitu loh. Sebenarnya apalagi bagi kita kan itu nyawanya kita gitu loh. Orang Tuhan aja udah di surga gitu, tapi bagi Tuhan itu penting, mengasihi kita gitu. Apalagi kita, masa kita nggak
sayang sama nyawa sendiri kan, gitu loh. Nah, oke. Di ayat ini tuh masih banyak dari saudara-saudara kayak yang saya bilang tadi, teman terdekat yang nggak tahu kalau memperoleh seluruh dunia itu sia-sia sebenarnya daripada kehilangan nyawa. Karena gimana ya, sistem dunia itu demikian. Contohnya nih, pencipta semesta dan seisinya ini kan Tuhan. Tetapi orang-orang itu kebanyakan malahan menyembahnya itu langit dan bumi, bahkan pohon, kayak gitu loh. Kayak ada yang bilang itu energi kita harus dapat dari sana. Padahal penciptanya itu Tuhan gitu loh. Nah, karena contoh kalau di dunia nyata sini ya, orang itu lebih banyak kenal sama brand. Misalkan tas ini, baju ini, tapi jarang yang tahu kan yang membuat tas dan baju itu brandnya itu siapa. Jadi yang kayak dunia itu kayak bekerjanya demikian gitu loh. Lebih melihat hasil daripada proses. Dan juga lebih melihat hasil daripada pencipta gitu. Nah, masih banyak orang di luar sana yang tidak tahu demikian dan juga menyia-nyiakan hidupnya, rela kehilangan nyawa gitu loh. Dan juga maka di kitab Pengkhotbah itu ya, kalau teman-teman baca itu semua kesia-siaan itu ada di sana dan membuat kita mengerti tentang hidup gitu. Bisa minta tolong ya, contohnya di Pengkhotbah 2 ayatnya 11 sampai 18. Ini misalkan contoh ya di dalam dunia kerja gitu ya. Di ayatnya 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ini di bumi. Selanjutnya ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Nah, ini katanya, percuma gitu loh. Malahan itu akan dikasih ke orang, di saat dia meninggal itu dikasih ke orang lain. Itu kalau ambisi, makanya kesia-siaan. Tetapi, kalau kita melakukannya, itu dengan visi Tuhan, maka kita itu bisa meninggalkan warisan itu untuk anak cucu dan bisa dipakai juga dengan tujuan untuk kerajaan Tuhan. Nah, itu kan beda. Itu nggak akan jadi sia-sia gitu loh. Itu misalkan di dalam pekerjaan. Misalkan kalau di dalam kekayaan ya, bisa minta tolong di Pengkhotbah 5 ayatnya 9 sampai 10. Oke. Pengkhotbah 5 ayatnya ke-9 ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Selanjutnya, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Nah, di sini juga dikatakan itu kesia-siaan gitu loh. Bertambah harta, maksudnya orang lain juga menghabiskan. Bisa aja sakit gitu. Sakit ini ke dokter itu dan lain-lain gitu kan. Percuma gitu. Dan juga nah, apa namanya? Nah, seperti itulah masih banyak yang tidak tahu ambisi dunia itu sia-sia sebenarnya. Dan visi Tuhanlah kehidupan. Sekarang contohnya nih ya, misalkan buat pelajar ya, minta tolong di Pengkhotbah 12 ayatnya ke-12 sampai 14. Oke. Ini yang ayatnya yang ke-12 sampai 13. Lagi pula, anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Selanjutnya. Oh, oke.
Terus sebentar. Khotbah 11 ayatnya 12. Oke. Ayatnya yang ke-14 dibacakan ya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, itu kata pengkhotbah. Di sini tuh bukan artinya kayak kita, ya udah katanya siang-siang nggak usah belajar, nggak gitu ya teman-teman ya. Tetap gitu kita juga harus belajar, harus berhikmat gitu kan. Tapi maksudnya capek-capek belajar pun kalau kita nggak takut sama Tuhan itu sia-sia, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, cari visi Tuhan di dalam hidup kita, pasti di saat kita belajar pun hal yang sulit ya sering kali itu banyak dengar kesaksian dari teman-teman gitu ya. Ada hal yang sulit gitu tiba-tiba baru di depan komputer tek 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 loh kok selesai. Nah, itu pasti ada bantuan dari Roh Kudus gitu ya. Dan juga bisa tolong enggak udah. Misalkan nih kayak di Pengkhotbah 9 yang ayatnya kelima tadi itu ya. Kita ini kan orang yang hidup. Nah, jadi kalau di dalam Kristus kita itu sadar kalau kita itu akan mati gitu. Tetapi kalau orang yang mati mereka tuh nggak sadar kalau mereka itu akan pergi gitu. Makanya kita tuh kayak udah nggak ada waktu loh. Jadi kalau kalau kita sadar kalau karena hidup kita itu di dunia ini nggak kekal, kalau mengejar ambisi dunia sia-sia, jadi kita tuh nggak akan membuang-buang waktu gitu. Tapi kita akan menggunakan waktu kita tuh sebaik-baiknya untuk menjalankan visi Tuhan gitu, memberitakan kehidupan kepada orang-orang yang tidak tahu kalau mereka tuh bisa kehilangan nyawa gitu. Mereka tuh bisa lenyap dan binasa gitu loh. Kayak sudah kenangan karena di sini dikatakan karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Itu kan miris banget ya. Bahkan kenangan aja udah lenyap gitu. Kalau generasi sudah banyak beratus-ratus tahun kan udah nggak inget lagi gitu. Siapa yang lahir, siapa yang sukses pada 1000 tahun yang lalu kan udah nggak ada gitu loh. Kenangannya itu udah nggak ada gitu. Nah, em, seperti juga ya di apa di Hagai sebentar ya seperti di Hagai 1 ayatnya kelima dan 6. Ini tuh kena dan Tuhan selalu ingatkan ayat ini di dalam hati gitu. Wi juga ingat ini pernah dibawakan sama Coach Glenn ya. Oke, kita akan baca di Hagai 1 ayatnya kelima sampai 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Itu kayak ibaratkan hidup sia-sia itu kayak zong gitu loh teman-teman. Ini tuh persis banget yang disampaikan sama sama pengkhotbah gitu. Untuk apa gitu loh? Kita tuh makan tapi nggak kenyang. Kita tuh pakai baju tapi masih kedinginan. Terus untuk apa juga kita tuh capek-capek kerja dan lain-lain. Tapi di Amsal memang kita diajarkan juga harus rajin seperti semut gitu ya. Tapi maksudnya kalau kita capek-capek kerja tetapi hanya mementingkan pengakuan, ambisi dunia, itu semua dalam pundi-pundi yang berlubang aja gitu, nggak ada gunanya gitu. Itu kayak kita berputar-putar di padang pasir gitu. Oke. Nah, sekarang itu ibaratkan ambisi dunia itu ibaratkan racun gitu ya. Terus kan perlu penawarnya. Nah, penawarnya itu ada di Hagai 1 ayatnya yang ke-7 sampai 8.
Oke, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Di sini jelas sekali. Kalau tadi ambisi dunia adalah racunnya, penawarnya kita harus bangun bait Tuhan. Kita kita sebagai manusia, kita juga baik daripada Tuhan. Kita harus bangun diri kita. Apalagi kita kita ini bersama-sama orang-orang yang ada di sini, ini merupakan gerejanya. Kita juga harus bangun, kita juga harus cari orang-orang yang masih melakukan kesia-siaan, yang masih tidak tahu yang mereka lakukan itu buang-buang kayak tadi itu kayak zong gitu loh sebenarnya gitu kan. Dan disinilah jawabannya, disinilah penawarnya. Kita tuh harus bawa kayu gitu. Kita harus bawa kehidupan kita dengan segenap hati gitu. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan gitu ya. Nah, yang tadi itu kan ambisi dunia gitu versus visi Tuhan. Maka kekekalan dan kehidupan tuh ya kayak yang Wi bilang tadi gitu loh, bangun kayu. Nah, Wi sedikit cerita ya. Sedikit cerita. Saya itu kenal Tuhan, kalau bilang kenal baru-baru, kalau tahu Tuhan ya dari waktu kecil ya tahu, waktu di asrama gitu. Tapi saya dulu ada agama sebelumnya gitu ya. Di di agama tersebut itu kalau berdoa itu nggak ngerti kenapa ya. Karena kan misalnya lagi sembahyang gitu, kedengeran gitu kan kalau mereka kan kayak ngucap gitu kan. Yang sering saya dengar itu, berikanlah saya rezeki, berikan kami rezeki, rezeki, rezeki. Sampai saya tuh waktu kecil ya berpikir, emang tujuannya itu rezeki ya? Sesusah itukah gitu loh, karena kan belum kerja, belum mengerti cara cari uang tuh kayak apa. Jadi mikirnya, sesusah itukah? Kenapa sih orang-orang tua ini selalu berdoanya kasih rezeki gitu. Nah, apalagi yang mirisnya kan di sana itu okultismenya kan keras gitu ya. Misalkan nih, ada yang meninggal, pergi ke orang yang bisa connect gitu kan. Nanti ibaratnya kayak rohnya orang meninggal tuh masuk di sana gitu. Ujung-ujungnya apa? Di saat misalkan mereka kayak bertutur kata gitu, pasti gini, jangan lupain keluarga ya, kasih rezeki ya ke keluarga, jangan lupain anak istri gitu. Jadi minta rezekinya sama orang yang sudah meninggal ini gitu. Maksudnya kenapa harus itu gitu? Maksudnya sepenting apakah? Padahal Tuhan aja udah bilang. Karena banyak yang bilang tadi tuh banyak orang yang belum tahu kalau itu semua itu sia-sia. Sedangkan Tuhan udah bilang, burung di udara aku pelihara gitu. Burung aja binatang Tuhan pelihara gitu, apalagi kita manusia gitu. Jadi kan nggak usah gimana ya, melakukan hal yang demikian gitu. Nah, tapi karena dulu kan nggak mengerti dan sekarang setelah membaca firman Tuhan, di situ menyadari dan melihat ke sekeliling orang-orang yang dulu, orang-orang terdekat, dan di situ menyadari masih banyak orang-orang yang di luar sana tuh belum mengerti bahwa apapun pencapaian yang mereka mau capai, target-target mereka yang benar-benar kalau ambisinya itu kalau bukan visi ya, kalau yang masih senternya mimi-mimi itu tuh sia-sia. Kita tuh disinilah tugas kita jadi anak Tuhan. Kita nih membawa terang bagi dalam dunia kegelapan gitu loh. Disinilah Tuhan berfirman, jangan taruh terangmu di bawah gantang gitu. Kita harus tunjukkan terang kita gitu. Nah, tapi kita kan juga ada di negara yang berbeda-beda gitu kan teman-teman. Mungkin budayanya di Asia begini, budayanya di Australia dan di Eropa bagaimana gitu. Kita juga harus berhikmat gitu kan, juga harus mengerti budaya mereka, bagaimana caranya pendekatan dan lain-lain gitu ya. Agar biar Tuhan kita itu ditinggikan, biar nggak nanti dicemooh gitu kan. Oke, dan juga nah inilah yang dimaksud dalam kitab Markus gitu ya, 8 ayatnya 34 tadi itu, dan juga
Khotbah juga bilang demikian gitu. Kalau orang mati itu mereka nggak tahu kalau mereka itu nggak selalu lah ada di dunia ini gitu. Oke, jadi sebagai identitas murid Tuhan, inilah visi Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi kalau Bapak Abraham itu dikasih visi, dia nggak tahu, maksudnya waktu itu mungkin dia hanya punya hati yang taat aja gitu dan setia. Dia belum tahu akan begini 2000 tahun yang lalu akan ada ROSC berdiri di Europe. Itu dia mungkin belum tahu kan. Akan ada CG pada hari Sabtu gitu. Dia belum tahu Bapak Abraham. Tetapi gereja kita itu udah dikasih visi sama Tuhan, udah dibocorkan gitu. 1000 gereja lokal dan 1 juta murid Kristus. Itu kan harusnya kita lebih setia lagi karena visinya kita sudah ada bocorannya, kita udah lihat jelas gitu loh. Jadi semangat ya buat teman-teman semuanya, terlepas apapun yang kalian alami gitu ya. Pokoknya dan juga ada 3 poin yang dapatkan dari sini. Yang pertama yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan follow Jesus. Yang kedua, nyawa lebih penting daripada seluruh dunia. Yang ketiga, berjalan dalam visi Tuhan. Kalau kita berjalan dalam visi Tuhan, kita tidak berputar-putar dalam padang gurun, kita tidak akan lagi sia-sia. Kata pengkhotbah juga di situ banyak sekali dibilang orang berhikmat dan lain-lain juga itu bisa jadi sia-sia. Dan selama kita di bawah matahari, nasib manusia itu sama. Tetapi yang memang kita tuh sama, kadang berpikir, kenapa hal ini bisa terjadi sama saya? Saya kan melayani. Karena di bawah matahari nasib manusia sama. Tetapi yang membedakan, kalau kita kembali ke tempat Tuhan, nasib kita berbeda dengan orang-orang yang tadi. Kalau yang membuang-buang hidupnya gitu. Tetapi kita tetap harus mengasihani mereka. Kita juga ingin sama-sama biar banyak orang yang kita ajak bersukacita, bersorak-sorai di surga nanti saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita ke breakout room ya, masih semangat? Kita mau ini, saya mau altar call bagi teman-teman yang saat ini rindu, yang mau berjalan dalam visi Tuhan yang tidak sia-sia, yang juga yang mungkin sudah mulai tertidur. Ayo bangun, jangan tertidur, boleh sebentar tapi jangan lelap-lelap, oke? Karena kata Tuhan berjaga-jagalah gitu. Yang mau bangun dan juga yang mungkin saat ini bait Tuhan gitu ya, bait suci kita kan, bait suci Tuhan juga yang sudah mulai mungkin agak terbengkalai atau runtuh, kita bangun lagi sama-sama gitu ya. Yang mau bisa taruh tangannya di dada, kita bisa nyanyikan sedikit lagu. Sebentar, saya ganti ini dulu suara. Oke. Coba ya. Udah kedengar? Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Katakan bangun. Awake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud.
generation. Revival, revival happen in Europe, everywhere we now go. Katakan sama Tuhan kita, kalau teman-teman mau dipakai sama Tuhan kita, mau mengambil bagian, mau berada di dalam visi Tuhan, tidak mau lagi ada di dalam ambisi yang menyebabkan kesia-siaan, dan mau menjadi terang di dalam kehidupan kita. Awake my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Awake my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Pelan-pelan katakan, awake my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap yang telah Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, untuk setiap firman yang telah Kau sampaikan ya Bapa. Karena ini semua firman-Mu Tuhan, ini semua isi hati-Mu Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu ya Bapa, mau menangkap setiap isi hati-Mu Tuhan. Kami berada saat ini di negara kami yang jauh ya Bapa, jauh dari keluarga, tapi kami percaya Tuhan, kami mau memiliki hati yang mau dan taat dan setia kepada Engkau. Ada maksud-Mu, kami ada di negara ini ya Bapa. Bapa, Kau lihatlah bagi teman-teman kami yang menaruh tangannya di hati mereka ya Tuhan, di dada mereka. Mereka mau berada di dalam visi-Mu, mereka mau berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kau melihat mereka ya Bapa, Kau pakailah mereka ya Bapa, Kau urapilah mereka ya Tuhan, Kau berikanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, Kau berikanlah mereka keberanian dalam memberitakan firman-Mu. Beri mereka juga hikmat Tuhan dalam mengatakan dan memberitakan firman-Mu ya Bapa, sehingga ya Tuhan, Europe shall be shaped ya Bapa, dan juga sehingga Eropa mau mengambil bagian ya Tuhan, dari 1000 gereja lokal itu 10 gereja-Mu berdiri di sini Tuhan. Kalau bisa 30 juga boleh ya Bapa. Kami mau berdiri di sini Tuhan. Kami tidak hanya untuk saat ini saja ya Tuhan, tapi kami berikan kami hati yang benar-benar mau melayani bagi semua orang, bagi sesama kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kiranya itu juga dapat diwariskan kepada anak cucu kami yang mungkin saat ini yang belum kami lihat siapa anak kami, siapa cucu kami. Tapi Tuhan, melalui kehidupan kami yang saat ini ada di Connect Group saat ini Tuhan, Kau pakailah mereka ya Bapa, sehingga mereka mau berjalan bersama Engkau, mereka memakai lagi kehidupan mereka secara semaksimal mungkin ya Bapa, dan itu juga bagi hamba ya Tuhan, sehingga kami benar-benar tidak lagi bermain-main dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.